Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana, NIM A7101809090. Mata kuliah Strategi dan Pembelajaran kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran ekspositori dengan metode daring. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan salah satu dari macam-macam pendekatan pembelajaran, yaitu berorientasi kepada guru. Hal ini dikarenakan guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan dalam strategi ini. Dalam sistem ini, guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencernanya saja secara tertib dan teratur. Terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori, di antaranya 1. Strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikannya dengan ceramah. 2. Biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta. Konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. 3. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Prinsip penggunaan strategi pembelajaran ada 3, yaitu prinsip komunikasi, prinsip kesiapan, dan prinsip berkelanjutan. Alasan saya memilih strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat dominan. Melalui strategi ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara struktur dengan harapan materi pembelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Fokus utama strategi ini adalah kemampuan akademik siswa. Metode pembelajaran dengan kuliah merupakan bentuk strategi ekspositori. Beberapa peserta didik yang menerima pembelajaran daring alasannya karena model pembelajaran daring lebih santai, menyenangkan, fleksibel, efisien, singkat, praktis, cepat, tepat, aman, mudah, hemat waktu, hemat tenaga. Cara itu juga bisa dilakukan jarak jauh tanpa berkumpul di tempat yang sama. Selain itu, manfaat lain dari model pembelajaran dalam jaringan adalah orang tua bisa mengawasi anak-anaknya belajar, membuat siswa atau guru menjadi sadar teknologi, mempercepat era 5.0, meningkatkan kemampuan di bidang ilmu teknologi. Siswa juga menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas mereka, dapat mengondisikan diri senyaman mungkin untuk belajar tanpa aturan yang formal. Mereka memanfaatkan teknologi yang ada untuk kebermanfaatan, mungkin merupakan salah satu inovasi yang bagus dalam dan perlu untuk ditingkatkan dalam proses digital, mengingat perlu dikuasainya sistem informasi teknologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada era 5.0 yang serba canggih ini. Keunggulan pembelajaran ekspositori adalah 1. Guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. 2. Merupakan strategi pembelajaran yang sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki belajar sangat terbatas. 3. Bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Lalu ada juga kelemahan. 1.
hanya bisa digunakan untuk siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. 2. Tidak bisa melayani perbedaan individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat bakat, serta perbedaan gaya belajar. 3. Sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir klinis. 4. Keberhasilan strategi ini tergantung dengan guru. Saran saya, dalam strategi pembelajaran ekspositori, diharapkan guru dapat menerapkan strategi ini dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai semaksimal mungkin. Di balik itu juga, seorang guru harus menguasai atau memahami tentang konsep dan prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori itu sendiri agar penerapan dalam kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah satu strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran ekspositori dengan metode daring dengan menggunakan media Zoom. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.